Jalan masuk surga sebenarnya itu Pak banyak, bukan cuma satu. Karena seandainya satu jalan saja, salah satunya kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar, pintar membaca Al-Qur'an, mengajarkan dan belajar Al-Qur'an. Satu jalan. Tapi bukan cuma satu-satunya jalan, Pak. Karena seandainya cuma satu jalan, hanya orang yang lancar membaca Al-Quran yang bisa masuk surga, ini kan aku dina lulus kowe. Apa seandainya ku tes satu-satu cara mengaji disekan kamu gak lulus kowe. Ya. Tapi masih jalan, masih banyak jalan yang lain. Ya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang mungkin yang terbaik kepada tetangganya. Biasa-biasa dibacaan Al-Qurannya, tapi tidak pernah baku bumbu dengan tetangganya. Jalan masuk surga. Sebaik-baik di antara kalian khairukum min ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian orang yang terbaik kepada keluarganya. Ya, sebaik-baik di antara kalian orang yang tepat waktu membaca, orang yang terbaik membayar utang. Marilah kita mengikuti ceramah Jumat Berkah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Taslim SAG MAG. Kepada Al-Ustaz Al-Ayat Waliyatufadal. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya Allah, Anta maksudana wa ridhoka matlubana wa a'tina mahabbataka wa ma'rifatak wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa waffaqana ila siratil mustaqim, siratil azizil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ar-rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Syahadatan tunjina min 'adzabin alim wa tudkhilana jannatan na'im. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil aqim. Ma ba'du. Dan sekalian Bapak, Ibu, jamaah Jumat Berkah pada hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan rahmat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-barakatu ma'al jamaah, ya robarakae dapat turun ifong Allah Ta'ala di asli pulun-pulun maksudnya barakah itu turun di dalam selalu kita berjamaah. Alhamdulillah senantiasa kita ucapkan di samping sebagai tanda syukur atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi lebih dari itu, ucapan ini Allah berikan lagi bonus kepada kita berupa pahala. Ya, jangan kita pernah memandang enteng kalau dibilang pahala. Cuma terkadang orang itu kalau bilang pahala, ya kenapa? Karena pahala itu belum tidak dilihat. Makanya orang tidak terlalu antusias kalau dibilang pahala. Ya, nasabah dia irita. Yang kedua, pahala itu belum dibutuhkan. Ya, kapan dibutuhkan pahala itu? Nanti setelah kita berpulang ke rahmatullah, barulah kita membutuhkan pahala itu. Jadi Allah berikan lagi berupa pahala. Ucapan alhamdulillah kata Nabi, yamlaul mizan, akan memenuhi nanti timbangan kebaikan kita di yaumul mizan. Salah satu tempat yang akan kita lewati, rintangan yang akan kita lewati dalam perjalanan kita menuju kepada Allah yang masih sangat jauh, panjang dan melelahkan. Salah satunya adalah mizan. Dan yang akan kita lewati Bapak sekalian
Sekarang kita di alam musyahadah. Setelah di alam musyahadah baru kita melewati namanya sakaratul maut. Kullu nafsin. Setelah itu baru kita masuk di alam barzakh. Setelah di alam barzakh baru kita dibangkitkan. Cuma kita tidak tahu berapa lama kita di alam barzakh. Ada yang tanya ke Ustaz, Nam itu orang yang dekat-dekat kiamat dunia baru mati di maksudnya yang tidak lama disiksa dalam kuburnya langsung dibangkitkan. Oh, dia nama kodo cerita aja po. Ya, boleh jadi orang yang dulu-dulu meninggal dunia kalau ada siksaannya di kubur, nah habis siksaannya istirahat tuh ni alena. Ya, kita lagi yang baru masuk apa tuh sekimak pamula manonton tosi alena ikotosi pura tona iya legan rusuh. Ya, jadi kita tidak tahu berapa lama kita di alam barzakh baru kita dibangkitkan. Setelah dibangkitkan baru kita digiring atau dikumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Kita sudah tahu semua, sering disampaikan menurut riwayat matahari tinggal 1 jengkal di atas kepala. Apa yang akan kita alami di sana? Pertama adalah ya dihisab. Semua amal kita itu dihitung, amal baik dan amal buruk. Ya. Setelah itu baru diberikan kitab amal. Setelah diberikan kitab amal baru dimizan. Setelah di mizan baru kita menunggu syafaat. Setelah syafaat barulah kita meniti di sirat. Barulah kita sampai di terminal terakhir, yaitu surga atau wa na'udzubillahi min zalik, di neraka. Salah satu yang ketika kita lewati saya katakan tadi adalah mizan, timbangan. Ya. Jadi timbang matu amalata. Saya sering sampaikan Pak, ya mudah-mudahan yang berlaku nanti di hari kemudian adalah mizan. Karena kalau yang berlaku semua dosa dicuci dulu dalam neraka baru bisa masuk surga, man rasa mana? Dia gagal tuh dia nalik pak neraka. Ya pong kamana dosa itu muka tai muka-muka berdosa semua. Ya dia apalagi yang ceramah dia minta-minta. Ya, ya, untunglah. Tapi saya baru-baru memberikan pengajian di Masjid Taqwa Jalan Irian. Yang mudah-mudahan juga ini berlaku bahwa jadi kemudian itu akan orang beriman itu akan dikumpulkan dalam satu tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu dalam hadis Nabi dikatakan. Ya, ya. Setelah itu diperlihatkan dosanya oleh Allah, ke dosamu ya. Ini masih bisa dunia Pak. Sekalipun pengadilan itu ada 3 macam. Ada pengadilan dunia, itu yang bisa dikong-kali-kong. Ikom malai tania iya kadang-kadang kok iya. Tapi kita ada pengadilan yang kedua, pengadilan diri. Diri kita yang ngadili. Ya kalau pengadilan dunia ya nih kami gak duit nah bisa selamat. Ya begitu tuh yang kita hadapi. Ya, tapi pengadilan diri kita yang ngadili. Ikom malai tania iya. Tapi ati tamak kada ikomim. Ikom malai tania iya, ikomim. Lah mati. Ndak pernah bohong itu, Pak. Ya, dan pengadilan yang terakhir pengadilan di Qadhi Rabbul Jalil di hari kemudian nanti. Semua nanti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih bisa menghindar karena cuma yang di center itu CCTV itu cuma yang zahir-zahir saja. Ya, kalau ada yang ditangkap CCTV. Kita biar ketuk hati kita atau na hati kita itu nak kenakan mana CCTV nak Allah Taala. Sehingga Allah mengatakan kepada orang yang beriman tadi itu, ya orang beriman tapi kan ada angka dosa sana. Angka dosa sana. Saya biasa ditanya, Ustaz, kenapa saya itu kok semakin banyak kurasa dosaku, semakin banyak juga ujianku. Maka daka, selami kata dosamu. Ya, Allah itu tidak mau mencabut nyawa seorang yang dicintai sebelum dicuci dulu dosanya. Jadi perlihatkan nanti dari kemudian di satu tempat itu dikumpulkan tanpa disaksikan oleh orang lain. Jadi terangkan lama di sini. Baru Allah mengatakan kepada orang beriman, "Ke dosamu ya, mau aku ini kan? Saya aku ini pun." Ya mereka sudah khawatir akan disiksa oleh Allah. Tapi apa kata Allah?
saya sudah tutupi aibku di dunia, maka sekarang saya maafkan dosa. Mudah-mudahan itu yang berlaku, Pak. Saya katakan tadi, karena kalau semua dosa dicuci dalam neraka baru bisa masuk surga, man rasa mana. Ya, nah seandainya Allah membuka aib di sini, Pak, bubar ini acara. Ya, jijik kiba kuliah. Seandainya Allah membuka aibku di sini, ya Ustaz, jadi makan jadi tak pakai anda maka deka dosana. Ustaz itu mika ada dosana. Ya dia minta itu. Ya. Tapi kalau yang berlaku nanti dari kemudian adalah mizan. Itu saya katakan tadi, mizan timbangan, insya Allah. Masih banyak cara otomatis untuk bisa masuk surga. Salah satunya adalah perbanyak mengucapkan alhamdulillah. Ya, tapi kalau aku baca baca sedih hadis saya mako yang kecil-kecil tapi bernilai besar pahalanya. Ya, optimis kaji sedih tamas surga. Ya, tapi kalau kembali ku ingat-ingat dosaku maka rakawah. Engkau gak dikasih lalat tamas surga. Makanya kita orang beriman itu Pak selalu itu berbarengan. Ya, berbarengan. Ya, antara khauf dan roja. Roja dan khauf. Apa itu khauf? Merasa takut. Ya. Apa itu raja? Ada pengharapan. Kan ada janji Allah dan Rasulnya. Kita dijanjikan. Kamu harapan. Tidak boleh juga kita terlalu percaya diri. Omega ni tahajud. Omega ni sumpah jadduhaku. Suruhkan orang siagang ngari matululungan roya. Oh dia nak wedi Pak. Ya tidak boleh juga. Makanya ada itu syairnya apa namanya Abu Nawas, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, saya tidak berhak masuk dalam syurga. Wala aqwa ala naril jahim, tapi saya juga tidak kuat masuk dalam neraka. Jadi tengah-tengah Pak. Ada pengharapan tapi ada juga rasa takut. Kalau ya salah satunya ya kata Nabi, kalimatani khafifatani saqilatani yuhibbuhumur rahman. Ada dua kalimat, ada dua kata yang sangat ringan diucapkan oleh dua bibir, sangat mudah diucapkan oleh lidah, tapi sangat besar dan berat pahalanya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu sekalian? Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Atau boleh singkat, subhanallah wa bihamdi. Salah satu zikir pagi dan petang itu Pak, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ya, subhanallah wa bihamdi. Di hadis lain juga dikatakan, saya sampaikan sekalian, yang kasih zikir yang paling lengkap itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bukan aliyu, aliyil azim. Makanya nanti di yaumul mizan malaikat pun pada heran. Apa yang kamu amalkan ketika kamu hidup di dunia? Kenapa berat begitu timbanganmu? Maka kamilah orang, kata orang tersebut selalu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah kata Nabi pahalanya memenuhi langit dan bumi. Alhamdulillah itu tadi yamlaul mizan, memenuhi timbangan kebaikan kita di yaumul mizan. La ilaha illallah wallahu akbar. Seandainya ditimbang Bapak Ibu sekalian, maka masih berat timbangan la ilaha illallah wallahu akbar dibandingkan dunia dan segala isinya. La haula wala quwata illa billah. Salah satu nanti tabungan khusus akan diberikan nanti dari kemudian rekening gendut
kalau kita selalu membaca la haula wala quwata illa billah. Makanya Imam Ghazali itu setiap malam Senin itu Bapak Ibu sekalian, ya zikirnya setiap hari itu adalah la haula wala quwata illa billah, itu 1000 kali. Ya, saya kira sudah disampaikan Budi, malam Selasa itu atau hari Selasa selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 1000 kali. Malam Rabu astagfirullah wa atubu ilaih 1000 kali. Malam Kamis subhanallah bihamdi 1000 kali. Malam Jumat ya Allah atau hari ini atau hari Jumat ini juga perbanyak berbaca selawat kepada Nabi. Ya. Ya, minimal 1000 kali. Man shalla alayya alfa salatin, siapa yang salawat kepada aku 1000 kali dalam satu hari, lam yamut hatta yubashshir bil jannah, di nama tidak dikudina itu ronna ke surga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, sedikit saya mau sampaikan tentang amal. Terkadang orang memahami agama ini biasa terlalu sakral. Ya, kenapa? Karena biasa berbahasa Arab. Atau juga terkadang karena kebiasaan. Ya, karena kebiasaan. Contoh Pak, ya, kalau ada pengumuman di masjid dibacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pasti yang ada di benak kita itu ngari otomatis. Ya. Ya, kenapa? Karena kebiasaan. Ya, itu bila dibaca innalillah narik kokong otomatis. Tidak pernah saya dengar diumumkan di masjid itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah terbaring di rumah sakit. Tidak pernah. Padahal sakit juga itu musibah. Nah, biasa orang marah-marah, dia panah mati, indokku, dia panah mati, keluargaku. Ya, karena kebiasaan. Ya, idza asabatuhum musibah, kalau kalian kena musibah, ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada orang mati Pak, pasti dipanggil almarhum. Itu karena itu yang kita mengerti. Apa artinya almarhum Bapak sekalian? Tomate. Ya, kalau ditanya apa itu almarhumah, pasti makanan mana kita tomate. Pada sebenarnya almarhum itu adalah doa. Almarhum itu artinya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Di sebenarnya itu dimutuyuli almarhum. Ya, mau jadi dipanggil Pak almarhum. Ya, mudah-mudahan Allah mendapatkan memberikan rahmat kepada kita. Ada yang tanya ke cocok itu doa Ustaz, tapi kan masih banyak doa yang lain. Ya. Selanjutnya amaliyah Ramadan. Amaliyah, amal. Seakan-akan amal itu cuma yang berkisar masalah sholat, puasa, zakat, bacaan Al-Quran. Ya, seakan-akan seperti itu Bu. Padahal sebenarnya amal itu bahasa Arab. Apa artinya amal Bu? Pak, amal itu artinya pekerjaan. Lebih khusus lagi, al-amalu harakatul jismi wal qalbi. Ya. Amal itu artinya gerak jasmani dan hati. Ketika bergerak itu namanya amal. Apa yang bergerak Ibu? Dua, hati dan jasmani. Maka itu semua namanya amal. Intaharrakat fihi sawab sumiyat ta'ah. Kalau gerak itu mendatangkan pahala, namanya amal taat. Wa in taharraka fihi al-iqab sumiyat maksiyah. Kalau gerak itu mendatangkan dosa dan siksa, namanya amal maksiyah. Jadi mencuri juga itu amal namanya Pak. Beramal karena bergerak. Ya, beramal.
Ya, apanya bergerak? Hatinya. Nih yang ngarem atu bola rubung karamatu. Hatinya bergerak. Ya, ketika dia mencuri bergerak, tapi gerakannya itu mendatangkan dosa dan maksiat. Berzina juga itu namanya amal. Tapi amal maksiat namanya. Karena mendatangkan dosa dan siksa. Karena bergerak, Pak. Suami istri juga itu beramal namanya, Pak, bergerak. Ya. Tapi kalau kuliah di sini yang sudah tua-tua masih kencang gerakannya kira-kira, Pak. Ya, bergerak. Nah, ketika dia mendatangi istrinya, ya, maka itu adalah amal yang mendatangkan pahala. Nah, itulah bedanya, Pak, ya. Jadi amal ini ada dua. Ada namanya amal taat, amal yang mendatangkan pahala. Ini yang kita membahas sedikit. Bagaimana supaya semua gerak kita ini bernilai ibadah, bernilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau kita artikan amal itu cuma sholat, ya siaga tomi, Pak. Ya. Paling-paling kita ini sholat 10 menit. Tadi subuh karena sujud tilawah orang yang agak panjang-panjang sedikit. Ya, 10 atau 15 menit. Ya, 10 menit mau rata-rata. 10 kali 5 50 menit. 23 jam 10 menit di mana kita simpan. Ya. Ini yang paling banyak bergerak di luar daripada ibadah khusus kepada Allah. Makanya supaya semua gerakan kita ini bernilai ibadah dan dapat pahala dari Allah, ya, maka ini saya pakai, Pak. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu bersedih dan merugi ketika mau dicabut nyawanya. Tidak akan dicabut nyawa seseorang kecuali diperlihatkan tempatnya di surga atau di neraka. Kalau orang yang baik ketika dia lihat tempatnya di surga, apa dia bilang? Qaddimuni, segerakan aku. Sudah ada di tempat menunggu di sana. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa mati seperti ya Waloni. Ini juga saya biasa sampaikan pelajaran bagi kita. Saya kemarin ditelepon kakak dari Malaysia. Berhenti begitu ceramah bilang, ya penetama surga atau narik kumakanja baca Quran. Ya, itu satu jalan, Pak. Kalau kuliah kemarin ceramah-ceramahnya ya Waloni kumak baca Quran isi bahar desa, kasih. Dia lulus tamat surga. Ya, bertajidnya tidak baik. Ya, kau baca kasihan, ya dipahami juga karena dia mu'alaf. Ya, tapi ternyata subhanallah dia mendapatkan ridha dan tempat di sisi Allah. Mati pada hari Lebaran. Ya, Idul Adha. Kita sudah tahu semua pahalanya apa nih? Ya, siapa yang beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah, kemudian dia mati, maka matinya lebih mulia daripada orang yang jihad di jalan Allah. Subhanallah. Ya, karena sahabat bertanya, kan Nabi mengatakan, tidak ada amal yang paling mulia dan paling afdal dan dicintai oleh Allah melainkan beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Sehingga sahabat ini terpancing, ya, dia cari-cari apa amal yang selama ini sampai oleh yang paling mulia. Oh, jihad. Walal jihadu fi sabilillah, walaupun itu jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Walal jihadu fi sabilillah, walaupun itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia dibandingkan beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Dia lama mati lagi di hari Jumat. Kita sudah paham semua bahwa mamata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu azabal qabr. Siapa yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah dan dia tidak akan disiksa di alam kuburnya. Sementara baca khutbah lagi, barang siapa yang kedua dari rumahnya untuk pergi mencari ilmu atau menuntut ilmu, atau kalau dia sementara memberikan materi ilmu pengetahuan, apa kata Nabi? Maka kana fi sabilillahi hatta yarji', maka pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menandakan kepada kita bahwa jalan masuk surga sebenarnya itu Pak banyak.
bukan cuma satu. Karena seandainya satu jalan saja, salah satunya kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar, pintar membaca Al-Qur'an, mengajarkan dan belajar Al-Qur'an. Satu jalan. Tapi bukan cuma satu-satunya jalan, Pak. Karena seandainya cuma satu jalan, hanya orang yang lancar membaca Al-Quran yang bisa masuk surga, mega kau dina lulus kau. Apa seandainya ku tes satu-satu cara mengaji, disekang kamu kalau lulus kau. Tapi masih jalanan, masih banyak jalan yang lain. Ya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang mungkin yang terbaik kepada tetangganya. Biasa-biasa bacaan Al-Qur'annya tapi tidak pernah baku bumbu dengan tetangganya. Jalan masuk surga. Sebaik-baik di antara kalian khairukum min ahlihi. Sebaik-baik di antara kalian orang yang terbaik kepada keluarganya. Ya, sebaik-baik di antara kalian orang yang tepat waktu orang yang terbaik membayar utang. Tepat waktu dia bayar utangnya, tapi ketika dia bayar dia kasih lebih sedikit sebagai tanda terima kasih karena dia telah berjasa meminjamkan rumah. Itu juga salah satu jalan menuju surga. Ya, saya ulangi kembali sekalian. Yang pertama syaratnya supaya semua gerak kita ini bernilai ibadah, yang pertama adalah an-niyah. Niat. Saya kira kita sudah tahu semua. Innamal a'malu binniyat. Jadi sekecil apapun pekerjaan yang kita lakukan, Pak Maniagi, ya, selama pekerjaan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka semua itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Pekerjaan apapun saja, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya, saya mau ke sini Pak, berdiam memang dari rumah. Saya mau pergi memberikan ceramah di Jalan Pandang, ya, di Warko Putra karena Allah. Baru saya berangkat. Yang kedua, doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan rohnya ibadah. Ya, baca doa ke keluar. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Jadi gerakan saya mulai dari daya sampai ke sini, maka langkah putaran-putaran motor saya itu dianggap sebagai amal yang mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Seorang tukang ojek keluar dari rumah, saya mau pergi mengojek untuk mencari ridhomu ya Allah, maka berangkatnya insya Allah tidak rugi, dapat pahala. Kalaupun tidak dapat pada uang, dia tidak rugi, nasabak lolongan di pahala. Tapi kalau cuma keluar saja langsung dia kesenai di atas di atas motor, itu nama niat-niat, itu nama milo doang. Maka yang didapat cuma uang, tapi tidak dapat pahala dari Allah. Rugi kita. Ya, dia nawar di makarake. Nah, semua dia Allah Taala makaramilu ka. Oh, dia nak cocok karena memang kita yang disuruh mengerti. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ditentu. Makanya seorang ya ulama sufi itu selalu dia baca ini andalannya. Saya sering baca Pak Bu. Ilahi anta maksudi waridoka matlub. Kepadamu lah ya Allah maksud dan tujuan saya. Saya kerjakan pekerjaan. Waridoka matlubi, dan hanya ridhomu yang saya cari dan yang saya menuntut. Apa saja Pak? Saya mau pergi antar anakku ke sekolah, banyak kajolok. Ya, saya mau pergi mengantar anakku ke sekolah untuk mencari ridhomu ya Allah. Baru berangkat. Ya, karena itu berkala. Ya, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar berpagi-pagi dari rumahnya, la yuridu illa ayyata'allama al-ilma awil khair, tidak ada yang diinginkan kecuali untuk mencari satu ilmu pengetahuan atau mencari satu kebaikan seperti yang kita lakukan saat ini. Insya Allah diamalkan atau tidak diamalkan,
ditahu atau tidak ditahu ilmu itu. Maka kata Nabi, kanat ka ajri hajjatin wa umratin taman hajjatu, maka sempurna pahala hajinya, sempurna pahala hajinya, kata Nabi. Ya, dikumpul-kumpul begini Pak, itu sudah dapat pahala, tapi dengan niat karena Allah. Ya, kembali ke rumah, sampai kami anak bilang haji Pak, haji talattu di Makkah, tapi sudah dapat pahala, kata Nabi. Itulah letak sayangnya Rasulullah kepada kita Pak. Kalau tidak bisa ki masuk atau lewat pintu utama, masih disiapkan pintu samping. Ini sering saya sampaikan Pak Di, ya. Jadi salah satu pintu utama masuk surga itu al-hajjul mabrur. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Ya. Tapi saya yakin di sini Pak, mungkin 1-2 orang yang haji. Kalau begitu tidak bisa makin masuk surga melalui pintu haji Pak. Ya, di kampungku dulu tuh saya kecil itu, di kampung itu cuma 2 saja yang haji. Pak Ima si Babenena. Ya, banyaknya orang sudah meninggal belum haji. Tapi ternyata Rasulullah siapkan pintu samping. Salah satunya adalah man kharaja min baiti mutatahhiran. Siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan sudah bersih. Ini satu paket Pak. Ya, berduduk memang dari rumah. La yuridu illa ayyusalliyal jamaah. Tidak ada yang diinginkan kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kata Nabi, kanat ka ajri hajjatin wa umratin taman hajjatuhu. Pahalanya sama dengan haji dan umrah. Tapi satu paket Pak. Sama Tony juga, siapa yang buruk dari hotel baru menuju ke Masjid Quba di Madinah untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya 1 kali umrah. Yang kedua, yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama atau sesuai dengan sunnah. Atur kita. Karena mengikuti Nabi sejak sangat sulit. Sangat sulit. Makanya saya cuma mengamalkan yang paling utama itu ya amalan hari-harinya Nabi. Ya, sunnah pilihannya Rasulullah. Ya, misalnya mau tidur mulai kanan dulu. Sudah mulai kanan, berniat untuk tidur karena Allah. Baru kita baca doa. Ya, mau masuk di WC kaki kiri dulu baru kaki kanan. Masuk di WC baca doa ki. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari WC kaki kanan dulu baru kaki kiri. Alhamdulillahillazi azhabanil azza wa afani. Mulai kita masuk sampai kita keluar tetap masih dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kita dikotomikan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Di mana ada urusan dunia, usahakan ikut akhiratnya. Salah satunya yang kita lakukan ini ada ini. Dapat tomaki linona, ya kopi susu, telur dan sebagainya. Dapat tomaki pahala. Kenapa? Karena kita sementara minum kopi atau makan kue, kita mendengarkan ceramah agama. Dan siapa mendengarkan ceramah agama, kata Nabi, maka lebih utama dia salat sunat 1000 rakaat. Ya, oleh karena itu sekalian, ya kesimpulannya adalah pergunakanlah, isilah baik-baik hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan 1 detik terlepas kecuali semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya yang pertama adalah niat karena Allah. Selalu kita niat Pak. Ya, pesantren ku Allah taala. Yang kedua, usahakan baca doa. Tapi kalau tidak bisa dipale hafal semua doanya, perkuat saja di niat. Ya, karena tidak semua kasih orang bisa baca doa. Ya, dan yang ketiga yang kita lakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka insya Allah semua gerakan kita, hati kita, gerak jasmani kita, maka insya Allah semuanya dihitung pahala oleh Allah, sehingga nantinya apa yang kita lakukan semuanya bernilai ibadah, dan pada akhirnya kita akan menutup hayat ini dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan ya ceramah singkat sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kepada diri saya sendiri. Ya minallahil musta'an wal istiqlal. Ya billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.